Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Berleni Sobundunga dengan NIM S1S1 20095. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai backpropagation dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Logika Fazi. Baik, langsung saja. Apa itu backpropagation? Backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang terawasi. Biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan atau multilayer untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada di hidden layer atau layer tersembunyi. Backpropagation menggunakan error untuk mengubah nilai bobotnya dalam propagasi mundur. Jadi nanti ada propagasi maju dan ada propagasi mundur. Untuk mendapatkan error tersebut, terlebih dahulu dilakukan perambatan maju atau forward propagation. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Nah, bisa dilihat untuk arsitektur jaringan backpropagation seperti ini, dengan 3 node X ini merupakan node input, kemudian 3 node Z ini merupakan input, hidden layer, kemudian yang terakhir node Y ini merupakan output, dan untuk satu ini adalah bias. Nah, adapun untuk langkah-langkah dari penyelesaian dalam algoritma backpropagation, yang pertama itu kita inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Kemudian jika kondisi henti belum terpenuhi, lakukan langkah 2-9. Kemudian untuk setiap pasangan data training, lakukan langkah 3-8. Nah, di sini ada fase forward propagation atau propagasi maju. Langkah di tahap ketiga, di mana tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ menggunakan rumus ini. Kemudian selanjutnya kita hitung semua keluaran jaringan di unit YK menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita hitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran YK menggunakan rumus yang ini, di mana delta K merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar di bawah yang akan ada pada langkah ke-7. Kemudian selanjutnya kita akan hitung suku perubahan bobot WJK yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WJK dengan laju pembelajaran alfa. Kemudian langkah ke-7, hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi ZJ menggunakan rumus ini. Kemudian faktor delta unit tersembunyi menggunakan rumus ini. Selanjutnya hitung suku perubahan bobot VIJ yang akan dipakai untuk merubah VIJ menggunakan rumus delta VIJ. Selanjutnya ada fase modifikasi bobot. Hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran WJK baru dengan rumusnya ini, cara mencari bobot baru. Kemudian perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi menggunakan rumus ini. Tahap terakhir yaitu stop atau pembelajaran berhenti. Nah, setelah training selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju langkah 4 dan 5 yang dipakai untuk menentukan keluarannya jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan, demikian pula pada langkah 6 dan 7. Nah, selanjutnya itu ada kondisi terhenti. Kondisi dapat berhenti ada dua, yaitu jumlah iterasi atau kesalahan atau errornya. Misalnya untuk jumlah iterasi di set 100 iterasi. Nah, apabila kalau sudah lebih dari jumlah maksimal iterasi yang ditetapkan, maka iterasi akan dihentikan. Nah, untuk yang kedua yaitu kesalahan error, misalnya di set error itu 0,005, kemudian jika kesalahan yang terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi yang ditetapkan kayak tadi 0,005, maka iterasi akan berhenti dan pembelajaran selesai. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini menggunakan backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit, berarti
layar tersembunyi ada 3 unit. Untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2, berarti untuk inputannya ada 2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Nah, bisa kita mungkin gambarkan. Jadi di sini ada 2 masukan inputan, yaitu X1 X1 dan X2 untuk inputannya. Kemudian dia di sini di layar tersembunyi dengan 3 unit. 1, 2, 3. Kemudian ada 1 neuron outputnya. Jadi kira-kira seperti ini. Baik, kita melangkah ke pembahasan. Jadi tahap pertama tadi yaitu pemberian bobot secara acak. Jadi di sini sudah ada bobotnya yang dipilih secara acak dengan nilai kecil dari range min 1 sampai 1. Bisa kita sebut bisa kita sebut bobotnya ini VIJ. Jadi untuk inputan X1 ke hidden layer Z1 bobotnya itu 0,2, dan inputan X1 ke hidden layer 2 Z2 yaitu bobotnya 0,3, dan untuk inputan X1 ke hidden layer unit ketiga atau Z3 yaitu bobotnya minus 0,1, begitu juga untuk X2. Nah, ini satu merupakan inputan bias. Nah, selanjutnya ini ada bobot WJK. Jadi bobot WJK ini merupakan bobot dari hidden layer ke output. Di sini Z1 bobotnya 0,5, Z2 bobotnya minus 0,3, Z3 bobotnya minus 0,4, dan 1 merupakan biasnya. Nah, masuk ke langkah 4 yaitu hitung keluaran untuk unit tersembunyi seperti tahap yang ini. Hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ menggunakan rumus ini. Nah, kita hitung keluaran untuk unit tersembunyi ZJ. Di sini kita bisa lihat bobot dari inputan ke hidden layer dengan biasnya menggunakan rumus ini. Z net J sama dengan V0J ditambah hasil summing dari XI dikali VIJ, berarti inputan dikali bobot. Nah, di sini Z net 1 untuk hidden layer 1 yaitu unit 1 hidden layer yaitu biasnya minus 0,3 ditambah 1 untuk inputannya X1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,2. Nah, hal selanjutnya itu berlaku untuk perhitungan keluaran unit tersembunyi unit kedua dan ketiga dari hidden layer. Bisa dilihat seperti ini. Biasnya 0,3 ditambah inputan 1 X1 1 dikali bobotnya 0,3 ditambah 1 dikali 0,1 sama dengan 0,7. Kemudian untuk unit tersembunyi unit ketiga dari hidden layer yaitu biasnya ditambah 1 inputan dikali dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan inputan, kemudian dikali dengan bobotnya minus 0,1 sama dengan 0,1. Nah, setelah didapatkan semuanya ini, kita masukkan ke rumus yang ini untuk mendapatkan ZJ-nya. Rumusnya 1 ditambah epsilon pangkat minus Z net J. Jadi yang kita inputkan nilai yang ininya. Jadi kita inputkan untuk Z1 sama dengan 1 ditambah epsilon pangkat minus 0,2. Hasilnya 0,55 untuk Z1. Kemudian Z2-nya juga sama sehingga menghasilkan 0,7 dan Z3-nya juga menghasilkan 0,52. Oke, langkah kelima yaitu kita akan menghitung keluaran unit YK menggunakan rumus ini.
Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K sama dengan Y net sama dengan W01. W01 ini biasnya. Jadi rumusnya seperti ini. Hasil summing dari ZJ yang kita dapatkan tadi ini, ZJ hasil summing dari ZJ dikali WJK. WJK adalah ini bobot dari hidden layer ke output. Oke, langsung disubstitusi saja. Biasnya itu minus 0,1 ditambah ZJ1 tadi itu 0,55 dikali 0,5. Nah, ini 0,5 untuk bobot keluaran, untuk bobot dari hidden layer ke output. Kemudian selanjutnya ditambah 0Z2 0,67 dikali dengan bobot kedua yaitu minus 0,3 ditambah Z3 yaitu 0,52 dikali dengan bobot ketiga yaitu minus 0,4 sehingga menghasilkan minus 0,24. Kemudian kita substitusi hasilnya untuk mencari keluaran unit Y, yaitu menggunakan rumus ini 1/1 ditambah epsilon pangkat minus Y net K sama dengan 1/1 ditambah epsilon 0,24, hasilnya sama dengan 0,44. Oke, selanjutnya langkah 6. Di sini hitung faktor delta di unit keluaran YK menggunakan rumus ini. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, nilai T-nya ini kita dapat dari soal X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Jadi kita inputkan T dikurang Y, berarti 0 dikurang 0,44, nilai yang kita dapat tadi 0 dikurang 0,44 dikali Y dikali 0,44 dikali 1 dikurang Y, berarti 1 dikurang 0,44 sama dengan minus 0,11. Selanjutnya kita akan hitung suku perubahan bobot dari WJK dengan alfa 0,2. Jadi delta WJK menggunakan rumus alfa dikali delta K yang ini dikali dengan ZJ yang ini. Selanjutnya kita hitung delta W01 itu alfanya 0,2 dikali minus 0,11 dikali 1 sama dengan minus 0,02. Kemudian delta W11 sama dengan alfa 0,2 dikali delta K minus 0,11 dikali dengan ZJ 0,55 Z1. Selanjutnya untuk delta menghasilkan minus 0,01. Selanjutnya untuk delta W21 0,2 dikali minus 0,11 dikali 0,67 sama dengan minus 0,01. Kemudian untuk delta W31 0,2 dikali delta K minus 0,11 kemudian dikalikan Z3 yaitu 0,52 sama dengan minus 0,01. Selanjutnya langkah ke-7, di sini kita akan menghitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi delta menggunakan rumus ini. Delta net J hasil summing dari delta K dikali WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka delta net J sama dengan delta WJ1. Ini rumusnya, delta dikali WJ1 dan J-nya ini adalah 1, 2, 3. Nah, delta net 1 berarti delta yang kita dapat tadi minus 0,11 dikali 0,5. 0,5-nya ini dari mana? Dari sini, bobot dari unit keluaran dikali 0,5 bobot dari hidden layer ke output. Nah, yang ini delta net 1 sama dengan minus 0,11 dikali 0,5 sama dengan minus 0,05. Kemudian delta net 2 minus 0,11 dikali bobot kedua yaitu minus 0,3 sama dengan 0,03, dan untuk delta net 3 minus 0,11 dikali dengan bobot unit ketiga yaitu minus 0,4
menghasilkan 0,04. Nah, selanjutnya kita cari faktor kesalahan delta di unit tersembunyi. Delta J sama dengan delta net J F aksen dikali Z net J sama dengan delta net J dikali ZJ dikali 1 dikurang ZJ. Nah, kita inputkan nilai yang ini, minus 0,05 dikali ZJ yang ini, Z1 0,55, kemudian dikali 1 dikurang 0,55 menghasilkan minus 0,01. Untuk delta yang kedua 0,3 yang ini dikalikan 0,67. Di sini typo 67 karena yang ini delta yang ini Z2-nya itu 0,67. 0,03 dikali 0,67 dikali 1 dikurang 0,67. Maaf, di sini ada typo. Hasilnya 0,01 dan delta 3 0,04 dikali 0,52 Z3 0,52 dikali 1 dikurang 0,52 sama dengan 0,01. Oke, setelah itu kita akan menghitung suku perubahan bobot ke unit tersembunyi, yaitu delta VIJ menggunakan rumus alfa dikali delta J dikali XI. Nah, di sini bisa kita lihat inputannya, dan ini bias, dan ini apalagi unit di hidden layer. Jadi delta V11 alfa dikali delta J dikali XI atau inputannya. X1 kan inputannya 1, berarti di sini alfanya 0,2 dikali minus 0,01 yang kita dapatkan tadi delta J, kemudian dikali inputan 1 sama dengan minus 0,002, hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk yang lainnya di unit tersembunyi dua lainnya dengan inputan X1, X2 dan bias, hasilnya itu semuanya sama dengan 0 dengan perhitungan menggunakan rumus yang ini. Nah, setelah dapatkan hasilnya, selanjutnya kita ke langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran, cara mencarinya yaitu WJK yang baru ini yang dicari, kemudian WJK lama ditambah delta WJK. Nah, W11 yang baru itu bobot yang lama ini ya. Bobot yang lama 0,5 dikurang delta WJK yang kita dapat sebelumnya minus 0 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Dan untuk bobot W21 yang baru minus 0,3 yang ini dikurang 0,01 sama dengan 0,31. Dan untuk bobot W31 yang baru minus 0,4 dikurang 0,01 sama dengan minus 0,41. Dan untuk W01 yang baru yaitu minus 0,1 dikurang 0,2 dan kita dapatkan minus 0,12. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perubahan bobot unit tersembunyi. Nah, menggunakan rumus VIJ yang lama ditambah dengan delta IJ. Jadi ini bobot yang lama ditambah dengan yang kita dapatkan dari sini, delta VIJ. Hasilnya semua 0, jadi langsung disubstitusikan saja. Untuk X1 di unit Z1 itu 0,2 ditambah 0, hasilnya 0,2. Untuk X1 di unit Z2 0,3 ditambah 0 sama dengan 0,3. Untuk X1 di unit Z3, untuk inputan X1 di hidden layer Z3 itu minus 0,1 ditambah 0 sama dengan minus 0,1. Begitu juga untuk X2 dan untuk biasnya. Nah, setelah selesai tahap 8, selanjutnya tahap 9. Di sini stop atau berhenti. Sebelumnya saya sudah bahas bahwa kondisinya berhenti itu tergantung dua kondisi, yaitu jumlah iterasi atau kesalahan atau errornya. Jadi pembelajaran akan berhenti ketika data yang di-training data yang di-training itu sudah lebih dari iterasi yang ditetapkan atau sudah lebih dari nilai error yang ditetapkan.
maka pembelajaran akan berhenti. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai backpropagation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.